Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas P3 ya, perencanaan dengan komputer. Nah, sebagai tugas UTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemodelan dari awal sampai akhir, dan juga nanti ada input pembebanan juga. Nah, di sini bisa dilihat ada data datanya. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuka Apex. Pertama kita klik new model, lalu kita pilih use boolean setting. Ini bisa diganti matrix SI. Nah, ini pakai SIC terbaru. Oke kan, yang dua ini nggak perlu. Nah, di sini kita bisa langsung aja custom grid spacing. Nah, di sini terserah. Nah, di sini jumlah lantainya di ketentuan itu adalah 4 lantai ya. Ya, di sini tuh ada 4 lantai ini. Nah, ini kan. Terus di sini untuk typical story weight shake itu bisa dibuat 4 meter saja. Nah, ini juga boleh 4. Nah, terus kita edit data. Nah, di sini kita bisa dilihat untuk arah X. Kita lihat dulu arah X itu 6. Oke, lihat. Nah, ini 6. Kita add. Oke, terus yang ini untuk arah Y 55. Enter, kita add. Sampainya tadi kan 12,7, jadi 55 ya 7,2 sudah 12,7. Oke. Baik. Nah, sebelum kita menggambar, langkah pertama kita harus mendefinisikan dulu bahan yang mau dipakai. Kita klik menu define, material properties. Nah, lalu kita add new material. Nah, di sini kita pilih concrete. Di sini user. Kita oke. Di sini kita pakai kekuatan betonnya itu 25 MPa. Ini. Oke. Kita tulis namanya aja 25 MPa. Kita pilih untuk material weight dan massa. Jenis bracket di sini di soal itu tertera 2500. Oke, enter. Untuk modul elastisitasnya untuk beton ini 4700 akar FC. Caranya 4700 kali SIRT kurung buka 25 kurung tutup. Kita enter. Nah, sudah. Terus yang di sini diganti 25 MPa. Kita oke. Terus kita langkah kedua yaitu kita membuat tulangannya. Tulangannya kita akan direct. Oke. Sini tulangan pertama itu 420 BCTS 420. Oke. BCTS 420 A. Di sini 30. Nah, di sini ganti 2000. Terus 1000 maksudnya. Oke. Kita modify show material. Nah, di sini kita bisa pakai bantuan AI untuk tahu minimum yield strength dan minimum tensile strength. Karena saya sudah mencatatnya, jadi saya langsung isi saja di esensi aja. Untuk ini ya 4 ini samakan
420, bawahnya juga 525. Oke. Kita add copy material. Nah, di sini kita ganti tulangan BCTS 286. BCTP, sorry. Oke, berubah. Yang berubah yang ini 280. FU nya 350. Nah, ini 280, ini 350. Oke kan, oke. Langkah kedua, kita bisa klik menu depan lagi untuk membuat balok, kolom, dan slab gitu ya. Ini nggak benar, hapus. Delete. Oke. Nah, di sini kita bisa add new property. Kita pakai materialnya font. Nah, di sini kita sesuaikan soal. Di soal untuk balok, apa kita kolom dulu ya? Ya udah, kita kolom dulu ya, katakan kolom 40 kali 40. Terus ini K1. Nah, di sini kita bisa modify. Ini kita ganti. Oke. Nah, di sini ini bisa diganti distorsi konstan 0,01. Untuk inertia to axis ini bisa 0,70. Ini sama 0,70. Oke, kita add copy property. Ini 350. Oh ya, sorry, di sini belum ini yang jenis kotak karbutannya ini. Ini K2. Ini nggak perlu ya, kalian udah di add copy tadi. Nah, tadi ini yang perlu kita modify. Nah, di sini pakai 25. Oke, kita add copy property untuk balok B1. Nah, di sini kita bisa di sini dia menggunakan 450-300 untuk tipe B1. 300. Oke. Ini yang mana titik tadi? Kita ganti aja biar nggak sama. Kuning kali. Nah, di sini perlu dirubah. Dua ini aja perlu dirubah. Ini tidak perlu. Nah, ini 0,5. Oke, ini 0,5. Oke. Terus kita ke modul Storybar. Nah, di sini kita pakainya anti-add design only. Nah, sedikitnya kita ganti 50 atau 5 cm. Oke. Kita bisa add copy property. Nah, kita ganti untuk tipe B2. Ini 50 kali 300. B2 300 ya. Oh ya. Oke. Kita add
copy property untuk balok yang ketiga di 3. Oke. 400 200 nah, oke, kita add copy property lagi. Nah, untuk tipe V4 ini sama ya, 400 300 ini yang saya ini V4 namanya. Oke. Oke. Ayo kurang satu ya. Kita bikin platnya dulu. Kita ke system properties, kita ke selection. Nah, kita ke item property. Kita tulis plat aja deh, namanya plat. Di sini platnya pakai 125 di soalnya. Ini pakai 125. Nah, di sini kita bisa modify untuk F1 detection ini bisa makan ya, 0,25. Sampai ke pending 12 direction. Oke. Terus kita jangan lupa untuk buat tangga juga, kita copy. Nah, ini kita namakan tangga. Nah, ini ganti dimensinya 150 untuk plat tangga ya. Kita oke. Setelah selesai, mari kita menggambar. Pertama-tama kita pilih yang ini untuk mempermudah penggambaran. Sorry. Ini dihapus. Kita lupa klik lagi. Nah, jangan lupa tip off. Propertinya ini diganti. Nah, B2 kita lihat dulu gimana. B1. Oke. Ini B1. Nah, di sini jangan lupa kita senior story, kita klik kanan. Kita klik kanan dulu, kita modify so story data agar yang story keempat ini tidak ikut tergambar gitu, karena beda. Nah, kita inokan ini yes. Nah, di sini ya, yang simulator ini kita story 3 kita oke, kita menuju ke lantai bawah, klik tanda panah arah bawah ini, move down ini. Oke, ini sudah pindah ya. Terus kita tambah. Nah, ini propertinya B1. Gambar saja kali ini. Ini kedua. Oke. Nah, tadi kan kita tinggal belok kanan tuh pilih yang ini, 1 ke sini ya, 1 2 yang 3 yang ini, secondary theme. Oke, kita jangan lupa propertinya kita ganti B3.
Nah di sini ganti satu saja. Bentar. Oke, kita mulai gambar arah vertikal ya. Untuk arah horizontal bisa diganti ini. Nah ini. Oke, kita lihat nilainya seperti apa. Oh ini beda ya. Nah, caranya gini. Klik Ctrl R. Nah, di sini bisa minus 1. Nah, agar dia maju. Nah, gitu ya. Terus hapus, delete. Ya. Lalu kita bisa menuju ke tangga 4. Sorry. Oke, kita bisa lihat atap B4 B3. Oke, untuk ini ada yang B4. Ini yang pertama ini. Nah, kita ganti B4. Ini benar. Untuk belok kanannya kita ke sini. Nah ini ganti udah belok. Ini kita ganti arah vertikal. Oke, sudah. Nah, setelah sudah, kita bisa menggambar plat. Kita bisa kayak gitu. Oke, kita ke kunci bawah. Kita semua story. Ini. Oke, kalau udah kita klik, kita akan mengedit untuk memisah gitu. Add di cell, nah di cell nah 2B2 ini edit agar seperti ini. Nah gitu, jangan lupa untuk yang atas. Oke, udah. Setelah kita sudah memasukkan ini, kita bisa memodelkan tangga. Ini kita pendidikan. Ini kolomnya belum ya. Kita elevate, apply. Untuk kolom kita harus menggunakan ini. Nah ini propertinya diganti K1. Oh ya sorry. Oh ya benar. Kita baik. Untuk ke lantai ke lepas lantai. Oke, kita set tinggal sorry.
sorry, kita delete dulu ya. Sorry, belum cukup ya untuk kolom kedua ya. Tidak kolom. Pokoknya yang tina atap itu dia menggunakan kolom K2. Jadi tadi kita buat 2 kolom kan. Nah, ini slide. Slide. Oke, ya. Bisa ke tampilan ready. Kita cek dulu. Second dan second. Dia menggunakan dimensi berapa? Oke, kecil. Sorry. Coba. Nah, setelah ini, oh ya, ini belum. Tumpuannya, jangan lupa tumpuan ya. Kita buka menu assign, join, difference. Nah, kita pilih nih. Nah, kita select, kita apply. Nah, kita sudah gitu. Pilih apply. Kita select, pilih. Tuh. Oke, udah. Nah, baru setelah ini kita bisa memodelkan tangga. Nah, kita bisa menggunakan bantuan kolomnya ini. Kita caranya Ctrl R. Nah, di sini untuk kita akan dulu ya. Nah, kita pick to ini ke sini. Nah, kita mulai. Ini 2. Ini sini ya, jadi 1,5. Oke, pas. Kita apply. Oke, kita select kolom ini. Kita pick 2 point. Nah, di sini kita apply. Satu saja. Oke. Lagi. 1,5 untuk address. Kita select. Nah, kita apply. Oke. Sudah. Mari kita ini. Kita klik kanan. Kita show select object. Nah, kita bisa menggambar ya. Tangganya kan arah sini. Nah, kita ke ini di plat yang ini, drop floor. Nah, ini kita ganti tangga. Nah, terus sorry guys, kita select dulu, terus kita edit, kita ganti frame. Nah, kita pilih 2. Nah, terus ke kanan kita kita ke ini centang. Nah, di sini kita invisible aja, di checklist kita apply. Nah,
kelihatan kan, ini untuk tracknya. Oke, kita baru kita gambar. Untuk portretnya ini. Oke, saya kedua. Salah lagi ya. Ini sini. Kita lihat pas ya. Nah, klik malah kalau sudah seperti ini, dan kita hapus kolom tanduknya ini. Yang ini jangan ya, ini kolom utama. Oke. Nah, kita klik. Kita lihat ya, Ctrl R. Nah, sini kita bisa story. Nah, ini kita play ya. Jadi lantai 2. Oke. Lantai 3. Oke, terus. Nah, kita play. Oke, udah seperti ini. Kita bisa show all object. Oke guys, sudah. Sekarang untuk langkah selanjutnya, nah, kita info bebenan ya. Kita klik menu define. Kita load button. Nah, di sini kita ganti namanya STL. Untuk tipenya kita ganti seperti. Nah, kita add dulu. Lalu kita masukkan untuk text. Nah, ini ganti tipenya, ganti seismic. Nah, ini auto latar load kita ganti aja 16. Add load. Nah, ini namanya kita ganti EY. Kita add dulu. Nah, oke. Setelah ini selesai, kita bisa ke menu define. Nah, ke function response spectrum. Nah, kita bisa add new function karena tadi sudah kita cari soalnya. Nah, ini di soal ini kan lokasinya di Semarang. Kita bisa pakai website untuk mengecek gempa ya, itu yaitu RSA Cipta Karya. Kita klik RS Cipta Karya, sorry. Caranya koordinat kita ganti nama kota, kita cari Semarang. Nah, oke, tampilkan. Nah, di sini terus untuk kelasnya kita ganti SE karena tanya lunak. Nah, di sini nanti yang bakal dimasukkan SE sama S1 terus TS. Nah, kita ganti ke text. Nah, di sini kan nanti kan S-nya tadi 0,091110. Nah, terus untuk S1-nya yaitu 0,3910. TL-nya tadi kan 6. Jadi untuk bisa di kelasnya kita ganti nah, guys, oh ini
mirip kan ini grafiknya, kan nanti udah ya bisa sini kapital semua kemarin. Oke, nggak beli ya karena tadi udah udah deh, pokoknya di oke ya. Oke, lalu kita bisa ke load cache. Ini EX nya kita add copy cache. Nah, di sini namanya UX. Ini ganti response spectrum. Nah, udah standar seperti ini kita bisa add. Nah, untuk push satunya untuk UX, untuk function kita ganti sembarang. Nah, ini untuk scale factor kita bagi 8. Oke, untuk multiviso S90 kita bisa 0,05. Oke, bisa oke. Kita add copy cache. Nah, ini ganti UI. Nah, ini U2 untuk UI. Oke. Lalu kita bisa input load kombinasi. Kita load karena untuk rumusnya itu ada di sini. Nah, ini kombinasi pembenahan dasar rumus 1 1,4D, 2 1,4D, 1,6F, dan seterusnya. Terus kombinasi struktur atas combo 4 kurung buka 1,2 plus 0,2 kali SDS kurung tutup itu untuk D. Nah, gitu ya, kita masukkan karena saya sudah memasukkannya, karena saya sudah menulis, saya bakalan menambahkan aja. Untuk D tadi 1,4. Oke, combo 1 add new combo 2 yaitu 1,2. Add untuk kelasnya itu 1,6. Nah, kita oke, kita add new combo. Nah, kita add combo 3 untuk yang ini 1 untuk levelnya 1 juga. Ini kita lihat aja. Untuk combo 4 yaitu 1,38. Tapi ya yang apa kurang buka tadi yang kita SDS ya, kita add untuk levelnya yaitu 1. Terus untuk gempanya ya UX, ini 1,3. Oke, add UI 0,39 sesuai sini ya. Nah, oke. Nah, kita add copy combo. Nah, yang seperti yang ini ganti UI. Nah, ini ganti UX. Udah dong. Nah, di sini kita bisa namakan combo 5. Kita oke. Nah, kita add new combo. Untuk combo 6 0,718. Kita add plusnya itu 1. Oh, tidak ada ini ya, bentar, oke. Combo, oh ya, tidak ada beban inputnya. Langsung UX nya itu 1,3. Add ini 0,39 ya.
Oke, add copy. Nah, kita edit saja ini. Oke, nah ini kumpul 7. Oke, terus untuk kumpul terakhir kumpul 8 yaitu 1,2 untuk F untuk live-nya itu 1. Oke, udah selesai ya. Oke, nah untuk yang terakhir yaitu kumpul ini envelope. Nah di sini untuk kombinasi type ganti envelope, caranya yaitu kita masukkan semua bumbu tadi satu-satu, 2 sampai ke 8 gitu ya. Kalau sudah, kita oke. Nah untuk supportnya ya, untuk fondasinya kita bisa add copy bumbu, ini diganti F. F, oke, kemudian F sama kali F, oke, 4, oke, 5, 6, oke. Terus kita bisa add copy bumbu, envelope P. Oke. Nah di sini kita ganti bumbu 1. Ya percepat saja ya. Oke. Nah, setelah masukkan beban kombinasinya, kita bisa ke masukkan untuk diafragma ya. Oke, kita bisa ke define source. Nah, di sini kita bisa terima source. Nah, di sini centang itu yang ini, nah ini checklist untuk beban matinya itu 1, beban hidupnya 0,25, 2, 5, kita add. Oke, udah. Oke kan. Yang belum ya. Oke. Jadi kita bisa memasukkan ini ya. Persen ya. Kita masukkan udah semua sih ya. Oh ya ini lupa. Oh ya, kalau sudah memasukkan diafragma tadi ya yang ini ya.
Oke, kalau udah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita bisa ke menu assign dan kita ke salute menu pembuat. Nah, kita buat beban plat berapa ini plat. Untuk plat itu berapa ya, sebentar saya nyatet ya. Untuk platnya beban hidupnya untuk dep 4,38 beban hidupnya 1,92. Oke, hari ini harusnya namanya Union. Oke, kita add copy aja. Di sini namanya tangga itu scale-nya 3, ini 12-nya 4,79. Oke, copy. Nah, di sini untuk bordes, nah di sini 1 ya. Nah, ini 4,9. Oke. Nah, caranya kayak kita asli dulu, kita masukkan platnya semuanya. Kita ke sign, kita ke salute uniform load set. Nah, di sini kita menuju tangga bawahnya. Ini juga kita salute uniform load. Nah, ini Union. Ini Union. Oke. Terus untuk tangganya ya, kita ambil tricky, masukkan tangga, kita klik aplikasi ya. Kita kemudian salute uniform load set. Nah, kita apply yang tangganya juga, kita apply. Nah, untuk bordes kita klik, kita apply bordes, kita apply. Oke, kita selesai. Sign, salute, salute. Nah, kita apply bordes. Oke. Kalau udah selesai, kita ke plan, kita apply. Terus kita masukkan diafragma. Caranya kita select ini, terus kita ke menu sign, kita ke cell, terus kita klik diafragma. Di sini terus kita menuju ke bawahnya ya, biar tanggalnya itu biar ini juga ke apply ya. Kita ke
cek. Oke, nice. Ketika sudah selesai seperti ini, kita bisa run. Kita tambah lagi. Oke, kita bisa run. Kita namakan pd UTS. Oke, kita tunggu. Nanti saya buat. Gak lama ya. Oke, bentar. Ini angka selanjutnya. Nah, setelah selesai. Oke, ini selesai ya guys ya. Nah, kita bisa cek ini ya, momennya. Kita unlock ya. Dan ini apply ya. Setelah selesai, kita bisa momen ya. Ini kita pakai combo ini plot. Kita cari aja untuk momennya berapa. Nah, kita show value. Nah, oke, kita coba cek untuk besarnya. Sekarang aku klik kanan. Besarnya dulu, cari lagi ada yang belum sakit. Tadi ini. Nah, ini guys 785 besar. Terus untuk kayak gesernya kita klik start dulu ini. Apply. Nah, kira-kira begini. Kita cari yang besar juga. Ini yang besar. Tidak semua. Yang ini guys. Nah, jelas ini. Oh, bukan, ini ada yang lagi ini. Down, klik kanan. Nah, ini 23 ya ini. Nah, ini ya untuk tampilannya. Ini belum besar. Oke. 26. Tuh. Kursi supply. Ya, begini. Oke. Lalu untuk tahu apa supportnya, kita bisa display. Kita bisa ke menu display. Kita ke ini force press, terus kita masuk ke bukan platnya, sorry, kita ke ban plat lebih dahulu. Ban platnya kita masukkan ya, sudah apply. Nah, kira-kira seperti ini untuk ban platnya. Ini ya guys. Oke. Lalu kita ke support. Kita
ke Salesforce. Sorry, bukan. Display support string ini kita bisa masukkan bumbu envelope P. Kita apply, masukkan ya. Ini ya, baru udah ya ini ya untuk supportnya. Oh ya, sorry, support itu di guys, untuk langkah terakhir yaitu support ya, kita ceknya itu di Postgres. Kita ke support section, kita ke lantai dasar. Nah, di sini supportnya sudah. Nah, ini disentang sini. Ini nggak perlu apply. Oke, nah, ini yang terjadi di support. Selesai ya, tadi setelah menganalisa momen geser sama torsi support ya. Lalu langkah selanjutnya kita ke Excel. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini SS-nya itu kita ganti lokasi tadi yang di Semarang. Nah, gimana caranya kita mendapatkan nilai FA ini? Caranya itu kita cari 0,91, kita cari antara 0,91 itu di antara 0,75 dan 1 yang ini. Nah, kita masukkan 0,75 SS-nya, terus yang satunya tuh kita masukkan juga 1, terus yang FA ya 0,75 itu kan 1,3, lalu kita masukkan, terus yang FA kan 1 ini 1,1 kita masukkan. Nah, untuk tabel 7 ini juga sama ya caranya ya. Kita cari di antara 0,3 dan 0,4. Nah, ini kita masukkan ya 2. Untuk selanjutnya yang input parameter gempa, karena rumah hunian ya, jadi faktor kekuatan gempanya 1 dan rumah hunian masuk ke kategori risiko 2, jadi saya kasih kotak merah ini. Untuk R ini udah selesai ini. Terus untuk tabel 17 yang koefisien batas periode yang berstruktur ST1 ini kan 0,647. Kalau lebih dari 0,4 kita bisa pakai 1,4 ini CU sama dengan 1,4. Untuk CT nya 0,466. 0,0466 ini dari tabel 15. Untuk perangkat total pemilikan momen itu 0,046 kita isi. Untuk X-nya sendiri itu 0,9 ya. Lalu untuk mencari ini ya, kita bisa ke ini taruh dulu ya. Nah, langkah selanjutnya kita kontrol T. Sudah selesai ya, kontrol T. Kita masuk ke analyze central output, ke base rank, ke modal ya. Oke, terus ke partisipasi massa, modal partisipasi massa rasio kita silang, kita oke. Nah, dapatkan di sini. Cara memasukkannya itu seperti ini. Ini kan UI-nya lebih besar dari UX. Nah, ini berarti untuk UI yang
periodenya 1,202, kita copy, kita masukkan untuk arah Y. Tuh. Lalu untuk arah X ya, nah ini kan lebih besar dari Y ya. Nah terus ini yang dimasukkan, kita copy. Tuh. Oke. Nah di sini kita bisa screenshot ya. Kita ambil yang besar ini sama Elliot yang ini. Kita screenshot terus kita masukkan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kayak gini. Lalu untuk gaya dasar seismik sendiri, untuk mendapatkan nilai W ini ya, kita perlu ke Etaps untuk mencari ini masanya ini berapa. Nah caranya kita Ctrl T, lalu kita ke pattern, nah kita ke mass data. Nah di sini kan ada pilihan, nah kita pilih tab ke mass merit history, kita select, kita oke. Nah di sini kita copy, paste nggak perlu ya. Nah terus kita masukkan. Nah di sini otomatis bakal terganti karena ada di sum. Nah ini rumusnya adalah sum, kita masukkan. Nah, terus kali gravitasi bagi 1000. Oke seperti itu. Nah untuk pensekelan gaya yang ini sama, ini pensekelan simpangan ya. Nah kita perlu menuju Etaps. Nah kita Ctrl T, terus kita ke structural book. Nah di sini kita ke description. Oh ya di kita oke. Nah di sini kita scroll. Oke, kita cari ini kita copy, kita masukkan. Nah, ini juga copy, kita masukkan. Nah, gitu. Lalu kita ke tab untuk pencakalan baru, kita buka. Oke. Lalu kita ke menu define, broadcast. Nah di sini yang EX dan EY-nya ini yang di scale. Tuh. Caranya gimana? Kita copy, kita masukkan. Ini juga copy. Sini kita masukkan. Oke. Baik, untuk simpangan antar tingkat. Nah, di sini kan ada namanya struktur selain dari struktur dinding geser bentuk tingkat atau kurang dengan dinding interior. Partisi langit-langit dan sistem dinding exterior yang telah didesain untuk motif pemandangan data. Kalau misalkan tidak ada istilah seperti itu ya, ada ini. Jadi saya mengasumsikan saya mau pakai pembawaan struktur semua struktur lainnya. Oke. Untuk simpangan antar tingkat izin, nah ini 0,020 yang dari sini dimasukin. Untuk faktor redundansi delta ini, kenapa saya ambil 1,3? Karena itu yang umumnya 1 boleh, cuman saya pakai ini. Nah untuk memasukkan nilai ini, kita bisa sama ini. Nah caranya tuh sederhana. Nah, pertama kita buka tabs, kita ke display. Nah di storage control. Nah di sini
Nah, ini masukkan di diap CM disk. Nah, ini untuk case-nya itu pakai yang ini kan yang di scale, nah ini di unscale ya. Nah, di case kali ini saya mau pakai yang unscale. Kita gunakan X. Nah, lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, di sini kita copy, lalu kita copy di sini. Oh, satu aja ini. Nah, untuk yang case arah Y tinggal ganti aja ini, kita masuk ke tabel, terus ini di copy, nah masukkan. Nah, untuk ini ya, ini tuh tingkat. Nah, di sini per lantai itu berapa, karena saya itu 4 meter ya per lantai ya, kasih 4 meter per lantai gitu. Nah, seperti ini ya, kita bisa berikan. Nah, kita kasih border. Nah, udah seperti ini, kita selesai untuk keseluruhan lantai tingkat. Nah, di samping ini juga ada kurvanya ya. Nah, di sini sebenarnya aman. Udah, sekian, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.